Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di dunia ini, ya kan, semua tuh tergantung apa yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita rancang, apa yang sedang ada di kepala teman-teman, itulah yang akhirnya menjadi pijakan untuk mengambil keputusan. Nah, mengerikan sekali hari ini beredar berita di mana-mana Indonesia darurat, gawat darurat judi online. Ya kan, di mana-mana berita viral. Bukan hanya galangan anak-anak muda, saya itu pernah kemarin di hotel, padahal hotel mewah ya, orang-orang tua juga. Kenapa seperti sebegitunya? Karena judi itu punya karakter tagihan dan skemanya selalu dibuat. Jadi gini, bukan hanya judi ya, baik judi, baik riba, baik zina, itu selalu hampir semua punya pola. Nikmatnya di awal. Orang yang berjudi pasti dibuat di awal tuh menang. Ya, Chris? Akhirnya karena punya pengalaman menang dari itu, mari kita tanyakan pada apa namanya kesaksian utama. Silakan, oke. Jadi awal-awal tuh dibuat menang, Chris. Dari modal berapa, Chris? Dulu modalnya berapa, Chris? Awal-awal, Chris? 30 ribu. Jadi berdapat berapa? Nah, awalnya kan yang pertama dibuat menang kan? Dari modal kecil dapat untungnya berapa pernah? Pas 1 juta dari modal puluhan ribu. Kasih. Dapat lagi 1 juta. Kalau naik lagi 1 juta. Bisa lagi ya. Hancur. Begitulah kesaksian dari mantan master judi online. Alhamdulillah bagus ya kan. Untung masih diselamatkan Allah. Ya gue dicabut Allah nyawa waktu itu. Jadi film dia master of gambler ya kan. Nah, jadi teman-teman yang rahmati Allah, selalu maksiat itu punya indikasi nyaman di awal. Gitu dia. Itu sebuah pola. Gara-gara nikmat dia lepaskan apa namanya? Itu ya. Gara-gara nikmat dia lepas. Kenapa? Coba saya kasih tahu. Kenapa lah maksiat itu punya kecenderungan nyaman di awal? Coba pikir. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, tadi ayat Quran yang membaca. Kenapa maksiat? Dunia itu melenakan. Maksiat. Karena mengikuti hawa nafsu, Pak Kiai. Oke. Supaya ketagihan ya. Bikin ketagihan. Itulah kenapa kata kunci kenapa itu dibuat merasa enak di awal. Nyaman kali. Karena setan. Itu godaan setan. Ya, terlena. Di situ. Karena tipu daya setan. Dapat uang dengan gampang.
Hampir kejawab tuh. Jawab pakai Quran. Eh, dunia itu mataul Karena gurur ya, kalau nggak salah. jawabannya, ya kan? Maka jawaban yang lain betul. Kejahatan Yang bikin lain jadi baik. indah. Tuh, Bang Aryo tuh pintar jawabnya. Karena dijadikan terasa indah. Begitu banyak ayat di Quran yang menjelaskan semua perbuatan buruk itu dibuatkan terasa indah. Teman-teman lihat, buka ayat Qurannya, ya kan? Hmm. Surah dari surah Al-An'am ayat ke-137. Ya, surah Al-An'am ayat ke-137. Dan demikianlah berhala setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak-anak mereka. Kemarin tuh gara-gara saya tuh mengorbankan anak saya itulah menjadikan dia tumbal akhirnya bisnis saya lancar. Kita lihat. Nah, surah 6 ayat ke-137. Terus surah 8 ayat 48. Ketika setan menjadikan terasa indah bagi perbuatan, maka perbuatan dosa mereka mengatakan, ini setan merasa hebat untuk berantem. Oke, surah 8, 48. Surah At-Taubah, ayat ke-37. Lihat kalimat terakhirnya. Perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang kafir. Taubah 37. 6, 137, 8, 48, 9, 37. Surah Al-Hijr ayat 39. Surah Al-Hijr ayat 39, 1539. Oke. Surah An-Nahl ayat 63. Demikian kami telah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tapi setan menjadikan terasa indah bagi perbuatan mereka sehingga dia setan menjadikan pemimpin mereka pada hari ini mereka dapat azab yang pedih. 937, 1663. Terus 29338. Banyak, coba catat ya ayat-ayatnya. 2938. Rasa indah setan menjadikan terasa indah perbuatan buruk mereka sehingga mereka menghalangi mereka dari jalan Allah. Nah, ada berapa surat tadi? Surah 6 137, surah 8 48, surah 9 ayat 37, surah 39, 1638, 63, 29, 38. Nah, begitulah. Nah, catat. Jadi, setan menjadikan perbuatan buruk itu jadi terasa indah. Nah, kalau di awal itu langsung tidak nyaman, orang berhenti. Apa sih? Kok zina ini tidak nyaman? Kok gara-gara zina langsung aku ketahuan kena pangkong, kena hujat, kena maki, kena langsung. Kalau orang hari ini malam ini misalkan berzina hari ini, 1 jam kemudian langsung kena hukum, bisa jadi dia punya kekuatan untuk bertobat. Orang yang berjudi, begitu main pertama 5 juta langsung kalah, punya kecenderungan untuk bertobat. Tapi sebaliknya, setan menjadikan permainan di awal itu dijadikan terasa indah, ya kan? Sehingga otaknya merekam, kemarin kan aku pernah menang, kayaknya kalau aku coba gini bisa balikkan modal aku nih. Padahal sudah permainan yang kedua dibuat kalah, 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 kalah dan terusnya. Demikian juga dengan berzina, ya kan? Begitu dia zina, awal
yang lagi heboh tuh, istrinya poliandri, habis itu jadi nikah seorang perempuan di nikah, lalu berantem, setelah berantem dia tinggalkan lakinya pergi jadi TKW. Jadi TKW akhir bucin, dapat juga laki-laki di Malaysia. Pulang dari Malaysia, pingin, jadi statusnya masih bersuami, tapi dia nikah lagi di Malaysia. Pulanglah dengan suami yang keduanya ini. Nah, setelah pulang ke Indonesia, akhirnya suami beda kota, tapi satu pulau. Suami pertamanya bilang, aku mau ngambil anak aku, begitulah dia. Laporlah, bang, si Ano nak ngambil anak saya bang, gitulah. Akhirnya suami yang kedua ini mau kubunuh ke dia. Nah, tidak dijawab sama bininya, ternyata laki yang kedua ini langsung ngambil, masih muda, umur 30-an. Ngambil parang, karena suami pertama tidur tempat saudara perempuan nih, langsung ditikam. Lepas, lengannya lepas, apa lepas. Lalu gimana? Nah, maka kita tidak bisa menghindar ancaman dari setan. Tak bisa. Karena memang itu sudah janji dia sama Allah. Karena kau sudah memutuskan aku sesat, maka aku akan halangi manusia dari jalanmu ya Allah. Surah berapa ayat berapa? Surah ayat berapa tuh? 1239. Quran surah Al-A'raf. Ayat 16. Karena engkau telah hukum aku sesat, pasti akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus ya Allah. Kita, iblis, selalu punya motivasi untuk menghalangi kita, tapi kita tak punya kepentingan untuk menghalangi iblis. Nah, ada dua, surah 6, 7 ayat 16 sama 15 ayat 39, dua kali berulang. Oke. Jadi cara iblis menghalangi adalah dibuat terasa indah. Sini lah bang, cari apa lah bang, mampir dulu bang, coba-coba. Setelah dicoba-coba, habis dia jatuh miskin, dia tak jadi orang kaya. Oke. Kan dia ingin menghalangi. Nah, ayatnya sama. Depannya. Di bawahnya, ini menunya menjadikan terasa indah. Nah, maka agar kita tak salah menilai apa yang harus diaktifasi, mata hati, karena mata sesungguhnya itu menipu. Di surah sebelum masuk ayat ini ya, coba antum lihat setannya berbentuknya apa? Berbentuknya jin dan manusia. Pintu masuknya adalah bisik-bisik. Penampilannya menakjubkan. Penampilannya dahsyat sekali. Surah 63. Banyak lagi. Engkau melihat mereka dengan tubuh yang mengagumkan, cantik, gemulai, mempesona, wangi seperti bau surga pada neraka. Dan kata-katanya, Masya Allah, membuat seolah-olah kita tuh, betul bang, saya itu, gitu ada. Oke. Nah, lalu sudahlah kita kagum dengan penampilan mereka dan Allah sudah sampaikan, maka Allah kasih kode, janganlah. Maka disuruh apa? Tundukkan pandangan terhadap kenikmatan. Coba lihat ya, dibuatlah peristiwa seolah-olah orang yang melakukan aktivitas tersebut menjadi hebat. Tahun lalu dihebohkan dengan robot trading akad batil. Muncul mendadak orang-orang flexing, orang-orang kaya baru. Bikin konten. Nah, lalu banyak yang berikutan. Kenapa? Menunjukkan apa? Kenapa orang pada ikutan dia pakai mobil keren, dia pakai outfit keren. Kenapa orang pada ikutan kira-kira?
ingin sukses juga. Nah, orang-orang ikutan tuh karena apa? Panca indera pertama yang mata. Kalau sudah sebutkan surah 2246, mata ini menipu kawan-kawan. Jangan pakai mata ngelihatnya, ya kan? Tapi pakai hati. Oke? Hati. Jadi teman-temannya harus sadar. Apalagi di era sekarang, kita ini seperti sedang masuk hutan berantara yang begitu banyak ancaman, banyak sekali hewan-hewan buas. Kalau salah mengambil jalan, salah mengambil peta, kena rekam. Nah, sama juga dengan dunia yang sedang kita jalani hari ini, perlu teman-teman sadari. Kalau yang diaktifasi panca inderanya adalah cuman mata, zahir, maka punya potensi tergoda, punya potensi kalah, punya potensi ikut-ikutan, lupa tentang tujuan sesungguhnya. Maka yang harus dihidupkan hati. Coba lihat, betapa banyak negeri yang kami binasakan karena zolim, sehingga runtuh bangunan-bangunan. Betapa banyak pulau sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Oke. Nah, balik-balik lagi. Lalu gimana caranya menghiasi, menghidupkan mata hati? Gimana cara kira-kira? Gimana caranya menghidupkan mata hati? Dengan memperbanyak berzikir Pak Kiai. Masya Allah, betul sekali Bunda nih. Siapa Pak Bunda nih? Bisa menjawab dengan tepat dan luar biasa. Surah mana? Surah Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu litutma'unna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tutma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hatinya jadi tenang. Begitu hatinya tenang, hatinya tentram, maka hadiahnya sebagaimana yang ditulis Cik Gunisa, Allah kirimkan bala bantuan malaikat langit dan bumi. Surah berapa ayat berapa? Surah Al-Fat ayat, lebih spesifiknya ayat keempat. Nah, Allah menurunkan ketenangan, dan ayat lanjutannya milik Allah lah malaikat langit dan bumi. Nah, jadi begitu hatinya tenang, kawan-kawan, balik lagi. Nah, auto respon ya, contoh. Saya tuh atas izin Allah sejak zaman kuliah tuh, walaupun satu kumpulan tuh budak-budaknya mabok, bercewek. Nah, karena mungkin saya menunjukkan positioning untuk tetap sholat, untuk tetap ngaji, qadarullah budak teman-teman tuh tak berani ngajak. Aduh, nak ngajak Bang Ustadz tuh. Dari dulu, dari kuliah tuh sudah digitukan. Dia tuh anak rohis. Karena enggak, itu anak baik. Nah, ketika saya memposisikan begitu, mereka tak ngajak. Sama juga saya tanya guru saya tuh, guru saya pejabat kan, setiap ke Jakarta bersama kawan-kawannya, teman-temannya udah pasti, habis itu selesai acara dinas, malam karaoke. Saya tanya, abah gak diajak ke? Tak berani dia ngajak abah. Nah, gitulah dia. Nah, artinya benar adanya ketenangan itu mendatangkan bala bantuan malaikat. Bantuan sesungguhnya adalah kita dijauhkan dari kemaksiatan. Dan barang siapa yang dijauhkan dari kemaksiatan, dia yang dapat keberuntungan. Oke, barang siapa yang dijauhkan dari kekafiran, dari kemaksiatan, dia yang dapat kemenangan. Surah berapa? 3, 185. Faman zuhziha aninar. Barang siapa yang dipindahkan, dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, mereka lah yang memperoleh kemenangan. Maka langkah awalnya kita tak bisa mengatur permainan yang Allah sudah setting. Allah sudah set up ada ujian, Allah sudah hadirkan setan yang akan menggoda.
satu-satunya yang bisa kita lakukan banyak-banyak minta pertolongan Allah. Banyak-banyak mengingat Allah sehingga Allah mau turunkan pertolongan. Nah, oke. Nah, apa bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya? Itulah yang kita sebut dengan doa. Inti materi yang mau saya sampaikan ini sebenarnya. Maka doa punya 3 elemen, kalau masih ingat. Satu, bukan itu 3 dimensi doa. Ini rendah hati, berarti betul-betul penuh dengan kekhusyuan, tunduk, suaranya lembut, dan paham makna doa itu. Oke. Satu, rendah hati. Ada enggak sih? Kenapa sih coba? Kenapa berdoa itu harus rendah hati? Sadar diri karena kita hamba. Nah, satu. Yang kedua, di mana-mana orang yang butuh itulah yang merendah. Ayo tolong Kak, mintakan aku es teh tuh. Bisa lagi gitu. Tolong Pak, bisa enggak saya pesan? Bisa, jangankan berdoa, antum pesan warung makan ya, bisa enggak pakai teriak-teriak? Tolong, saya minta ini ayam pakai cabai 5. Cepat ya. Nah, maaf Kak, udah tutup orang kami. Terus kira-kira. Kak, izin Kak, pesan Kak. Pesan ini, kayak gitu kan. Satu rendah hati. Sama dengan doa. Jangan-jangan belum kabul doa kita karena kita tidak masukkan elemen ini. Habis zikir langsung nengok handphone, macam mana? Macam mana bisa dapat kekhusyuan? Yang kedua, suara yang lembut. Nah, suara yang lembut itu berarti kan rendah hati, dimensi tidak nampak, ada di hati. Yang paling nampak zahirnya suara lembut. Ya Allah, betul-betul aku diminta ya Allah, tak ada pertolongan dari Engkau. Betul-betul lah memohon ya Allah, tak ada perlindungan darimu ya Allah, dan Engkau yang tempat aku minta. Engkaulah yang bisa merubah orang-orang yang kucintai ya Allah, bukan aku ya Allah. Izinkanlah mereka jadi lebih baik ya Allah. Izinkan pasangan hamba, istri hamba, suami hamba ya Allah, menjadi hamba yang kau inginkan ya Allah. Nah, gitu cara intonasinya. Oke, menghibah. Nah, tuh. Ada satu lagi yang banyak orang belum tahu. Surat 3, kan yang ketiga paham. Nah, tapi yang ketiga adalah paham maknanya. Bahkan apa-apa, pakai kalaupun ada bahasa Arab, paham apa itu Rabbana la tuzigh qulubana, apa itu Rabbana zalamna, apa itu tawaffana musliman wa ahlina bisolihin, apa itu Rabbana taqabbal minna, gitu. Nah, ada satu, berarti itu 3 elemennya, bukan 3 dimensi ya, 3 elemen. Satu apa? Rendah hati. Kedua, Suara yang lembut. 3, Paham maknanya. Nah, lalu ada yang namanya apa sebutnya? Kalau dalam bahasa kimia itu katalis, sesuatu yang mempercepat. Namanya sudah berapa semalam saya ngaji ya? Bentar. Allah, itu enggak ide karena dari istilah nih. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Maka PR kita berikutnya menghafal nama-nama Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Ghaffar. Ya Allah, pinjam kekayaanmu wahai ya Razak, ya Fattah, ya Ghani. Ya Allah, Engkau lah yang kuat ya Allah, tak kuat hamba ya Allah.
engkau ya Qawi, ya kan, yang maha kuat ya Allah, gitulah. Maka PR-nya berikutnya hafal Asmaul Husna. Gunisa dan para guru-guru tolong kawal santri, para teman-teman leader dan yang lainnya, coba nanti kita menghafal. Ada lagunya. Hah? Oh ya? Boleh, tak boleh dipancing, ada lagunya. Langsung gitu deh. Nah, Allah ya ya Allah. ya Malik ya Kudus. Saya Salam belum ya hafal lagunya. mungkin ya Muhaminu ya Aziz Sama artinya. ya Jabbar Jadi Mutakabir ya paham artinya. Khaliku ya Bari. Terus lanjut Bunda. Artinya. Nah, jadi ketika kita butuhkan kekuatan, maka kita minta nyebut nama Dia yang Maha Kuat. Ketika kita butuh kekayaan untuk dalam kebaikan, kita sebut namanya yang Maha Kaya. Nah, oke, ini rumusnya. Siapa baru tahu doa sudah nyebut Mas Al-Mausul? Nah, yang baru tahu ayat ini berapa orang? Baru tahu enggak? Oke. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan, kawan-kawan. Jikapi dunia yang penuh dengan sandiwara, penuh dengan permainan, penuh dengan godaan, penuh dengan ancaman. Kalau kita tak pakai kacamata ini, maka kita selalu akan beranggap semua keputusan-keputusan kita itu benar. Nah, maka ya balik-balik lagi. Jangan-jangan kita ini tidak outstanding, tidak dikasih visi, tidak dikasih semangat sama Allah, tidak diberikan nilai manfaat lebih dalam kehidupan, karena ada yang salah dengan cara berpikirnya. Nah, catatan saya lagi ngaji. Ya. Jadi saya lagi berguru dengan salah satu seorang ekspertis. Karena hari ini kan zamannya sudah berubah. Kita nih sudah hidup di babak, maksudnya di organisasi kita sebagian besar ini sudah masuk bab bukan hanya orang-orang yang tadinya lajang, tapi sekarang di 10 tahun yang lalu yang bersamai Ismu Yaya atau maksudnya Pondok Digital Ekstrim itu masih jomblo semua. Sekarang satu persatu sudah mulai berumah tangga. Yang berumah tangga sudah mulai punya anak. Yang sudah punya anak sudah mulai nambah anak lagi gitu ya. Nah, akhirnya penting buat saya nambah ilmu karena nah lihat nih model-model bentuk ancaman. Masuk di kamera. Masuk kan? Sebab-sebab. Nah, ini pintu masuk ini. Iya, masuk alhamdulillah. Sebab-sebab gangguan iblis yang membuat dia bisa buat rasa indah. Jadi rasa indah itu berarti dia sudah masuk. Nah, mana pintu masuknya? Ini dia. Sebab-sebab gangguan sebelum balik. Tidak adil orang tuanya. Akhirnya dia ngerasa mama ini jahat, sama adik nggak dikasih, sama abang dikasih. Nah, perasaan itu membekas, dendam. Kerasnya orang tua, terpapar dosa sejak kecil. Apa itu terpapar dosa sejak kecil? Jika orang tuanya bersekutu kepada makhluk selain Allah, terpapar ritual, terpapar dosa riba, dibully, dosa bacaan, dosa TV, film porno. Nah, jadi tindakan-tindakan ini secara tak sadar menjadi pintu masuk jin yang membuat menguasai ruang daripada cara berpikir kita, yang akhirnya membuat kita menjadikan terasa indah setiap keputusan-keputusan. Dan pencetus gangguan setelah balik. Tadi sebelum balik. Ini setelah dewasa. Satu apa?
Nah, itu kadang kenapa bebal dikasih tahu. Kan ndak keren bang, ndak apa-apa, emang ndak keren. Tapi antum terjaga ketimbang keren tapi jadi masalah. Yang kedua dosa zina. Nah, yang keempat apa tuh? Hmm. Kelihatan. Cil. Nah, sebesar ngalah. Niat game. Hmm. Yang kelima maniak musik. 6 trauma. Hah? Hah? Jaran. Jaran kepang itu apa Kiai? Udah lumping. Jaran Udah kepang. lumping, Bun. Udah lumping, Ya, Bunda. lumping ya? Ya, Bi. Udah lumping. Hiburan-hiburan rakyat begitu. Jadi ini guru tempat saya belajar ini setiap hari tak kurang dari 10 banyak pasien rukiahnya. Bahkan sampai di level kalau orang tuh ya yang berobat luar biasa orang-orangnya, pejabat dan sebagainya. Nah ternyata setelah dirunut benang merahnya, kenapa orang ini udah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi orang berpikir tuh, kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena orang ini dia sibuk mengeluarkan jin, tapi lupa menutup pintu masuknya jin. Itu yang buat masalah. Ya efeknya tadi susah bangun subuh, susah bangun malam. Mana kemarin? Ini belum selesai saya nih. Susah bangun subuh, susah bangun malam, banyak makan. Setan apa? Setan lapar. Makanya besok semalam tuh ada ngasih nasi goreng kiai, nasi goreng kiai. Oh, ini setan laparnya si aku nih. Tidak, saya bilang. Saya suka, tapi saya harus jaga. Kalau tak terbangun saya. Nah, gitu. Kalau tidur dalam keadaan kenyang tuh, udah secara otomatis peluang bangun pagi, bangun subuhnya, tak kuat ya. Nah, ini cerita orang dia anak kedinginan di kutub utara. Kalau sih enggak, makan tidur kenyang semua, dia aman. Ya kan? Kan dipangkung bangun. Pangkung. Nah, jadi gini. Nah, maka ini kelihatannya tidak nyambung. Apa hubungannya nonton film? Bisa di sehari nonton Korea tuh loh, macam mana coba? Ya kan? Nah, janganlah tolak kawan. Tolak kawan pula. Nonton Korea sama tinggal. Apa? Sehari nonton Korea ada. Dan seharian itu bukan pagi, malam. Sejak begitu itu bangun, orang nangis meneteskan air mata karena Allah. Dia meneteskan air mata karena Sunjungki. Wah, ternyata Kiai kenal namanya itu ya. Kita aja enggak tahu. Kiai kenal Sun Joong-ki, Kiai kenal Kim Jong Un, kenal Sun Gokong. Siapa yang disebutkan namanya? Anyit Bun. Nah, kenal lah. Anyit Bun. Enggak kenal Kiai. Cap nyit nyit. Nah. Cap nyit nyit. Nah, itu Malaman saya. Nah, jadi kayak lagi tadi itu. Jadi orang yang akhirnya begila judi, begila zina, itu contoh orang yang kesurupannya nyata, terang-terangan. Ada yang kesurupannya tidak nyata tadi, cara ngambil keputusannya, trauma, itu efek. Maka guru saya ini ngajarkan tarik benang merahnya dulu. Nah, bukan langsung auzubillah minasyaitonirrajim. Syut keluar, sembuh. Nanti balik lagi, Pak Yai, anak saya cekukan lagi, ya kan? Dan suka dan dia suka termenung lagi. Ya bukan begitu. Maka ditutup pintunya. Nah, inilah pintunya setelah diriset, dicari. Kebetulan beliau ini ngajarkan saya ini psikolog. Guru psikolog. Nah, ngerti ruqyah. Oh, jadi ditarik benang merah. Oh, dia punya habit begini, punya habit begini. Kan kata kuncinya adalah ketika manusia itu hilang dari fitranya, disitulah sebenarnya setan sedang menguasai diri mereka. Dosa pacaran, bukan saya melarang pacaran, saya tidak melarang, tidak ada hubungannya, tidak punya kepentingan pun. Tapi menjaga antum biar tidak masalah di kemudian hari.
Jadi teriakkan dah, jalan megamel gandengan tangan Mbak tuh macam mana lah. Untung yang ketemu Bang Kiki, waktu ketemu saya siram pakai bidara langsung. Oh juga tadi, tengok disiram Kiai. Ya kan, antum sedang kesurupan. Siapa Kiai? Siapa? Adalah. Lalulah, itu yang siapa tuh, dia setan nggak tuh? Setan maksudnya setan kepo. Adalah pokoknya, ya kan? Dengan Kalau alasan. trauma itu maksudnya gimana, Pak? Gimana benar? Yang trauma. Iya, trauma itu kan lari putus asa. Putus asa itu adalah pintu menuju kekafiran. Allah membenci hambanya yang putus asa. Nah, kenapa dia masih trauma? Karena dia tak nerima tentang ketetapan Allah, ya kan? Jadi, ini rumus cara berpikirnya. Apa-apa musibah yang hadir dalam hidup kita, sampai bahkan kita nih kena jahati, kena hianati, kayak semalam tadi viral juga, ibu-ibu teriak deh. Apa yang mau saya buka tadi ya? Al-Quran. Al-Quran. Ntar loh, saya lupa ya. Nak udah kan? Jadi putus asa itu pintu masuknya setan. Nah, orang yang akhirnya kenapa dia putus asa? Dia tidak terima kata ini musim. Nah ini cara kan. Maka cara yang paling simpel menyikapi kehidupan. Hidup ini permainan. Nah gitu terus cara berpikirnya. Allah sudah sebutkan di surah At-Tagabun ayat 11. Tidak ada satu musibah pun menimpa seseorang. Mohon maaf ya, dia kena lecehkan keluarganya, dia kena hakimi, bahkan korban pernah KDRT, korban pelecehan seksual, Allah tahu kok. Oke? Lalu, kecuali dengan izin Allah. Kok Allah mengizinkan sih Kiai? Karena sudah disebutkan, mundur dulu ayatnya. Karena sudah disebutkan di surah 25 ayat 20 bahwasanya setiap orang adalah ujian bagi orang yang lain. Sebagian kamu cobaan bagi yang lain. Untuk menguji kekuatan Rasulullah, Allah kirimkan Abu Jahal, Abu Lahab untuk mengirimkan. Antum bayangkan enggak? Kalau Rasulullah itu trauma kena bully sama Abu Jahal, Abu Lahab. Takut. Tak mau lagi dakwah. Kalau Rasulullah trauma dengan episode Taif, sampai enggak Islam ke Indonesia? Tak sampai Islam, tak kenal pun kita Islam. Begitu episode Taif Rasulullah langsung nyerah, mana sampai Islam. Nah maka semua musibah yang dialami itu Allah tahu. Nah, maka ingat tak pelajaran cerita saya kemarin? Kakak tadi siapa yang tanya? Kak? Dian. Nah, Kak siapa namanya? Tak muncul namanya. Dian. Kak siapa? Dian. Kalau Kak Dian ini pergi umroh, udah pernah umroh belum Kak Dian? Belum. Tahu Syekh Sudais enggak? Pernah dengar. Oke. Jangan Syekh Sudais lah. Kakak siapa punya tokoh favoritnya? Idolanya siapa? Pak Kiai. Saya ini orang kampung Kak. Artis. Saya kan bukan artis. Nggak ada. Saat ini masih pakai. Atau ada TV kali kakak rumah. Nggak ada. Masya Allah. Jadi contoh aja. Misalkan kakak atau teman-teman nih berangkat ke Baitullah, ketemu Syekh Sudais. Syekh Sudais ini adalah orang yang paling merdu suaranya pimpinan Masjidil Haram. Lalu Kak Dian kena kasih pulpen. Ini Dian, hadiah ya dari aku. Tidak semua jemaah umroh haji ini aku kasih hadiah. Dikasih lah. Senang nggak dikasih hadiah Kak pulpen? Senang. Lalu ternyata pulpen itu begitu kakak mau coret-coret, udah habis tintanya. Tapi tetap kakak ceritakan nggak? Kalian tahu nggak nih aku kena kasih pulpen loh sama Sudais nih, betul nggak? Iya, betul. Yang mahal itu kena kasih pulpennya kan? Bukan. Yang kena mahal itu adalah kena kasih pulpennya atau bisa nulisnya yang mahal itu? Dikasih pulpennya.
Nah, kena kasih hadiah saja daripada orang yang kita kagumi secara kesolehan ketaatan kita, bahagia sekali. Walaupun hadiah itu tidak bermanfaat, gitulah bahasanya. Begitulah harusnya kita kepada Allah. Begitu dikasih apapun, kita ridho, kita terima, melepaskan itu. Nah, hadiahnya apa? Kata Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Jadi salah satu cara buat dapatkan petunjuk melewati musibah. Ada teman saya kemarin online shopnya skincare kena bully, seret kena bully. Jual dengan cara reseller, distributor kena bully habis. Distributornya komplain. Akhirnya sempat matikan Facebook, matikan semua sosial media. Beberapa hari temenung ya cerita sama saya, bang, aku gini bang, sama istri kan. Ya udah, balik ke Allah, banyak-banyak berzikir, usah pusingkan. Akhirnya setelah beberapa minggu kemudian saya jumpa, ketemu lagi, gimana? Ya bang, alhamdulillah, untung bang, wasilah aku tuh kena protes, kena bully, akhirnya aku belajar dengan cara jualan pakai live sekarang, tidak pakai lagi reseller. Ternyata bang, untungnya lebih gede. Rupanya ini hikmahnya bang. Itu kalau orang tuh nerima peristiwanya. Jadi orang yang trauma adalah orang yang tak menerima peristiwa Allah. Dia hanya suka Allah dengan senang, ya. Dia tak suka ketika Allah nguji dia. Nah, surah tadi surah 7. Fajar. Nah, ini ya, bentar ya, surah kan ada surah baru. Apabila kebaikan datang, mereka bilang, inilah usaha kami senang, kami suka. Tapi ketika ditimpa musibah, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Nyalakan orang, tak terima. Tidak gentle dia. Nah, maka kita tuh harus satu paket, menerima Allah, menerima permainan ini. 21 ayat 35, satu paket itu. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Masa ujian kebaikannya, ujian keburukan tak mau? Masa cuma mau ujian matematika saja, ujian fisika, kimia tak masuk? Bisa lulus tak di sekolah? Bisa. Gitu Kak Dian ya. Jadi terima. Ridho dengan peristiwa itu bagian dari iman. Dan itu yang membuat kita naik kelas. Tapi kalau menolak, itulah jadi trauma. Setan masuk dari situ lagi. Oke? Maaf, tanya lagi. Kalau misalkan kayak tadi bilang disakitin sama teman, terus trauma jadi nggak mau bergaul gitu. Itu salah satu traumanya. Salah satu trauma. Setan masuk. Inna syani'aka wal abtar, memutuskan silaturahmi. Itu maksiat. Nah, maka dicari benang merahnya. Pintu masuk setannya apa? Apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Allah. Allah ada perintahkan pacaran enggak? Ada enggak? Allah boleh healing time itu boleh, berenung sejenak. Tapi kalau sampai melampaui batas bahasa Qur'annya, justru itu yang melalaikan. Sampai berjam-jam nonton, enggak nyuci piring, enggak nyuci baju, lupa berkemas, kamar berantakan, masakan laki tak ada. Boleh enggak kira-kira? Hanya di situ setan masuk. Oke. Ya, paham. Terima kasih Pak Kiai. Iya. Nah, itu Kak 17 bullying. Salah satu korban bullying. Setan masuk dari dia. Oke. Nah, jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah, sekali lagi kita tak bisa mengatur dunia. Dunianya sudah didesain dengan Allah permainan demikian. Yang bisa kita atur siapa? Diri kita sendiri. Dengan banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Dia meninggal. Hah? Ada request bahas sihir Pak Kiai. Nanti suruh Bang Dani yang bahas dia. Dia loh itu sihir. Nanti saya bukan ahli, saya pun masih belajar. Nanti salah-salah kena sihir semuanya habis.
Saya masih belajar, masih setahun belajar. Nanti setelah setahun baru saya sampaikan yang baru saya pahami saja. Oke? Baik, teman-teman yang rahmati Allah, tadi kita pelajari bahwasanya hari ini dunia penuh dengan sandiwara. Bukan mata yang buta, tapi apa yang buta? Hati yang buta. Karena kalau digunakan kita melihatnya pakai mata, pasti kita kalah. Pasti kita jadi ikut-ikutan. Gimana cara menghidupkan hati? Berzikir kepada Allah. Nah, bentuk zikir itu adalah doa. Doa itu adalah bentuk zikir. Ada 3 elemen dalam berdoa. 1, rendah hati. Yang kedua, Suara lembut. Paham suara makna doa. ayat 55. Lalu agar doa itu terkatalis, punya gaya dobrak, punya kekuatan, harus sebutkan apa? Asmaul Husna. Berapa ayat berapa? Ma'araf 180. 180. Nah, ketika kita sudah berdoa dan sebagainya, maka disitulah Allah kirimkan para malaikatnya buat ngejaga kita. Lalu agar kita tidak tahu-tahu tadi kenapa selalu perbuatan maksiat itu jadi ketagihan? Kenapa? Terasa indah. Surah berapa ayat berapa? Oke, 848. Lalu 937. 1539. Nah, 1663. 2938. nah, berdoa saja minta perlindungan untuk mengeluarkan keburukan dalam diri kita tidak cukup, harus tutup pintu masuk maksiatnya, pintu masuk iblis jinnya. Nah, inilah dia dituduhkan. Oke, teman-teman rahmati Allah, semoga Allah jaga kita, lindungi kita, dan istiqomah pada tracknya yang Allah titipkan ketenangan, Allah titipkan kebermanfaatan. Yang belum tenang, kejar titik ketenangan. Yang sudah tenang, naikkan level menuju kebermanfaatan. Yang sudah bermanfaat, lakukan kebermanfaatan yang lebih besar lagi, kawan-kawan. Itu yang bisa disampaikan. Jazakumullah ahsanul jazak. Terima kasih. Ois. Ternyata ada Ustazah Marni lagi liburan di puncak, sedap sekali sepertinya, ya kan? Selamat liburan, ya kan? Terima kasih banyak, ya kan? Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kiai. Mohon doa Kiai. Terima kasih. Jazakallah khairan kasihan. Baik, syukur